Formasi penyampaian kuno. Setiap kali diaktifkan, itu akan menghabiskan 100.000 batu roh kelas tinggi. Apa yang terjadi? Seseorang yang mengenali formasi itu berseru. Ekspresi Bai Zhan menjadi semakin rileks. Dia memandang Xiao Chen seolah-olah Xiao Chen sudah mati. Xiao Chen hanya punya waktu 1 jam lagi. Tidak ada waktu, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dong, dong, dong. Xiao Chen membungkuk sedikit dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Tiba-tiba dia mulai berlari dengan cepat dan angin kencang menderu-deru. Tatapan Bai Zhan menjadi dingin. Dia berkata, bodoh, kamu benar-benar berani mengambil tindakan melawanku. Suhu udara di sekitarnya anjlok. Bai Zhan mengirimkan serangan telapak tangan yang telah dia persiapkan di belakang punggungnya. Sebuah pohon palem es besar muncul entah dari mana dan menekan ke arah Xiao Chen. Merusak. Cahaya ungu menyala saat Xiao Chen menghunus pedangnya. Niat membunuh yang luar biasa tercurah. Pohon palem es yang besar segera dipotong menjadi 2 sebelum pecah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke lantai. Ketika Bai Zhan melihat Xiao Chen memecahkan pohon es, dia tampak terkejut. Setengah tahun yang lalu, Xiao Chen harus menggunakan salah satu kartu asnya untuk memecahkannya. Sekarang, Xiao Chen mengatasinya dengan 1 serangan pedang. 9 transformasi naga jelajah. Hapus potongan angin. Sosok Xiao Chen bergetar dan menjadi 9. 9 angin sejuk bertiup ke arah Bai Zhan dan niat membunuh yang luar biasa menghilang. Ketika niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba lenyap, udara di sekitarnya berubah dari berat menjadi santai. Semua orang yang melihatnya tercengang. Teman yang luar biasa, kontrolnya atas niat membunuhnya hampir mencapai tingkat di mana dia bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Saya bisa mengendalikan niat membunuh saya sesuka saya. Namun, niat membunuhnya berada pada skala yang berbeda dibandingkan dengan niatku. Orang ini cukup kuat. Bai Zhan tercengang. Sulit membayangkan Xiao Chen bisa mencapai level seperti itu dalam waktu setengah tahun. Namun, saya juga tidak mengalami stagnasi dalam setengah tahun terakhir. Bai Zhan tidak kehilangan kepercayaan dirinya, dia masih berharap bisa tertawa terakhir. Terlebih lagi, yang harus dia lakukan hanyalah bertahan selama 1 jam. Saat itu, 8 Raja Bela Diri, yang bisa membunuh Xiao Chen dalam hitungan detik, akan tiba. 1000 telapak tangan menyala. Bai Zhan berteriak dengan galak sambil menggerakkan tangan yang dia pegang di belakang punggungnya. Udara dingin di sekitarnya tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi panas. Peralihan dari wujud es ke wujud api semulus air mengalir. Tidak ada halangan apapun. Telapak tangan menyala yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Telapak tangan yang menyala-nyala itu tampak sangat kokoh, garis-garis telapak tangan itu sangat jelas, dan bahkan tonjolan di ujung jari pun sangat jelas. Bang, 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 saat telapak tangan mendarat di lantai, mereka membuat lubang yang dalam di dalamnya. Tanpa diduga, lantai khusus kapal perang naga ilahi tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan yang menyala-nyala. Lantai di bawah kaki semua orang mulai bergetar. Tidak ada yang bisa berdiri dengan stabil. 9 Xiao Chen bergerak seperti angin, meliuk-liuk di antara telapak tangan yang menyala-nyala, dan menyerbu ke arah Bai Zhan. Saat 9 Xiao Chen mendekat, mereka bergabung bersama. Niat membunuh yang sebelumnya hilang muncul. Lampu pedang muncul saat Xiao Chen merobohkan. Telapak tangan roh duka yang dingin. Bai Zhan berteriak dan hujan api dari telapak tangan yang menyala-nyala di udara berkumpul di tangannya. Mereka berubah menjadi pohon palem yang menusuk tulang, api dan es langsung saling bertukar. Bang! Cahaya pedang menghantam pohon es. Gelombang kejut yang kuat segera meledak bersamaan dengan gelombang esens. Kulit Bai Zhan memucat. Dia terpaksa mundur 100 meter karena serangan ini. Dia tampak sangat terkejut, tiba-tiba kehilangan esens. Dia mengirimkan 2 serangan telapak tangan ke tempatnya. Angin dingin bertiup dari satu telapak tangan dan gelombang panas dari telapak tangan lainnya. Xiao Chen langsung terjebak di antara 2 ekstrim. Kontrasnya sulit untuk ditanggung dan Xiao Chen melambat. Bai Zhan memiliki pengalaman bertempur yang kaya, jauh melampaui apa yang dimiliki oleh 4 tuan muda. Saat Xiao Chen menunjukkan celah, Bai Zhan segera mengambil kesempatan itu, bergegas maju untuk melancarkan serangan telapak tangan pada Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini mengandung energi dingin yang menyerang pembuluh darah dan meridian Xiao Chen. Ledakan. Tertawa gila-gilaan, Bai Zhan segera mengirimkan telapak tangan kirinya, yang berisi energi api yang tak terbatas. Pertarungan jarak dekat mengakibatkan pedang Xiao Chen kehilangan efektivitasnya.
Bai Zhan bermaksud menjatuhkan Xiao Chen dalam satu ledakan, menginjak-injaknya sepenuhnya. Itu adalah rencana yang bagus. Namun, Bai Zhan tidak tahu bahwa teknik pertarungan jarak dekat Xiao Chen tidak lebih lemah dari teknik sabre miliknya. Tinju naga mengamuk. Seekor naga meraung dan kepala naga biru muncul di tangan kirinya saat Xiao Chen meninju. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, mengakibatkan percikan api beterbangan. Kekuatan mengerikan Xiao Chen meledak. Lengan Bai Zhan menjadi mati rasa. Pukulan ini membuat Bai Zhan mundur 10 meter. Namun, Xiao Chen bahkan tidak mundur selangkah pun. Dia mengayunkan lunar shadow saber miliknya dan menggambar busur merah. Berkedip-kedip dengan listrik, busur itu menghalangi Bai Zhan, yang bergegas maju lagi. Keduanya terus bertukar gerakan di udara sedemikian rupa. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke sekeliling, membuat takjub para penonton. Bai Zhan memiliki pengalaman bertempur yang luar biasa. Setelah dia menyadari bahwa dia lebih rendah dari Xiao Chen dalam hal esens, dia segera mengubah strateginya. Dia beralih dengan cepat antara atribut es dan api yang berlawanan untuk menghadapi Xiao Chen. Hal ini mengakibatkan dia tidak dirugikan. Saat berada di udara, keduanya melakukan gerakan membunuh mereka, mengirimkan segala macam teknik bela diri. Lampu gemerlap beterbangan di mana-mana. Keduanya tampaknya berimbang, pertarungan itu sangat intens. Seiring berjalannya waktu, Bai Zhan perlahan kehilangan arah. Pembantaian Xiao Chen terlalu kuat. Niat membunuh mengalir ke tulang Bai Zhan, mempengaruhi gerakannya. Pada awalnya pengaruhnya tidak besar. Namun, seiring berjalannya waktu, fluktuasi muncul dalam kondisi mentalnya. Ketika Bai Zhan menyerang, dia mau tidak mau mengungkapkan beberapa celah. Xiao Chen menggenggamnya dan luka mengerikan lainnya muncul di tubuh Bai Zhan. Pada suatu saat, Xuanyuan Zantian, yang menaiki kuda naga kerajaannya, tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Dia menyaksikan dengan penuh minat saat keduanya bertarung. 4 pahlawan di Laut Selatan dan 7 ksatria di Laut Barat juga tertarik dengan pertarungan yang luar biasa ini. Semua orang yang lewat berhenti untuk menonton, sesekali berkomentar. Bai Zhan melirik formasi penyampaian kuno. Dia melihat sudah ada 8 sosok samar di atas formasi penyampaian kuno. Ketika 8 sosok samar-samar itu terwujud sepenuhnya, mereka akan dikirim. Saya tidak bisa melakukan ini lebih lama lagi. Jika aku terus mengulur-ulur waktu, aku akan kalah. Bai Zhan menggunakan langkah besar untuk memaksa Xiao Chen mundur sebelum mundur dengan cepat. Melihat Xiao Chen dari ketinggian, Bai Zhan bertanya dengan tegas, apakah kamu berani membiarkan langkah selanjutnya menjadi langkah penentu? Xiao Chen mengacungkan pedang di tangannya dan mengarahkannya ke Bai Zhan. Dia menjawab, persis seperti yang saya pikirkan. Bai Zhan meneriakkan seruan perang yang ganas. Energi spiritual langit dan bumi yang dikaitkan dengan es dan api berkumpul bersama tanpa henti. Api dan es adalah atribut yang berlawanan. Namun, dengan kendali Bai Zhan, dia berhasil menggabungkannya. Pusaran air besar terbentuk di depannya, itu terlihat sangat aneh. Pusaran air itu memiliki hiruk-pikuk destruktif berupa api yang mengamuk dan dinginnya es. Kedua energi tersebut bergabung bersama untuk membentuk jenis energi baru. Pecahan es dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari pusaran air. Pecahan es dan percikan api mengandung energi yang luar biasa. Saat pecahan es menghantam penonton, luka muncul di wajah mereka. Rasanya sangat sakit, seperti ditusuk pisau. Yang lain terkejut dan dengan cepat mengerahkan perisai esens. Percikan api dan pecahan es menghantam perisai, dan suara dentang pun terdengar. Es dan api saling bertentangan, ini adalah hukum alam. Bagaimana mereka bisa digabungkan? Ini tidak terbayangkan. Bagaimana dia mencapai langkah ini? Saya tidak bisa memahaminya. Ekspresi Xuanyuan Zantian berubah setelah beberapa saat. Dia bergumam, jadi begitulah. Ini bukanlah perpaduan yang sebenarnya. Sebaliknya, dia hanya mengatur keseimbangan yang rumit. Begitu keseimbangannya rusak, mereka akan meledak dengan energi yang mengerikan, memberikan pukulan mematikan pada lawan. Pemimpin 4 pahlawan Laut Selatan menambahkan, es dan api tidak bisa saling bertoleransi. Menggabungkannya secara paksa akan menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Sebelum dia bergerak, dia menekan kekuatan destruktif ini, yang akan dia serahkan kepada lawannya untuk ditangani. Sungguh pemikiran yang brilian. Bai Zhan dari Paviliun Bulan Jahat memenuhi reputasinya. Dia benar-benar salah satu jenius puncak bangsa jin besar. Pemimpin 7 ksatria Laut Barat mendesah dengan nada hormat yang jelas.
Bahkan para ahli yang hadir mengangguk mengakui tindakan Bai Zhan. Semua orang mundur beberapa ratus meter lagi. Bahkan Xuanyuan Zantian pun tidak terkecuali. Sebab, mereka bisa mengantisipasi betapa destruktifnya tindakan tersebut. Terjebak dalam gelombang kejutnya tidaklah baik. Mati, gelombang api embun beku yang mengamuk. Bai Zhan mendorong kedua tangannya ke depan. Pusaran air es dan api di depannya berubah menjadi dua gelombang cahaya yang berputar, dengan cepat berputar saat menuju Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia sedang bersiap untuk menggunakan Wukui Moves Heaven untuk menghadapinya. Namun, ketika dia melihat Raging Frost Flame Wave milik Bai Zhan, dia tahu bahwa Wukui Moves Heaven miliknya tidak akan mampu menahan kekuatan destruktif itu. Xiao Chen berpikir dengan hati-hati dan mendapat ide. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut, kalau begitu, aku akan menggunakan gerakan itu. Saya akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk mengatasi kehancuran api dan es Anda. Dia memindahkan energinya sesuai dengan metode sirkulasi teknik pedang 4 musim. Angin dingin mulai bertiup. Penonton bahkan melihat butiran salju tertiup angin dingin. Es memenuhi tempat itu, hawa dingin yang tak terbatas membuat segalanya menjadi hibernasi. Aneh, kenapa aku merasa ini baru akhir musim dingin? Penonton dibuat teralihkan oleh keanehan fenomena tersebut. Saat kepingan salju melayang tertiup angin dingin, pedang Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Suara guntur tiba-tiba terdengar. Guntur itu mengandung niat membunuh yang menyedihkan. Saat guntur ini menderu, semua angin dingin dan salju langsung lenyap. Menggantikannya adalah angin sejuk musim semi. Semuanya terbangun dari hibernasi musim dingin mereka dan mereka berteriak. Ini adalah langkah pertama teknik pedang 4 musim. Pedang musim semi. Xiao Chen menggunakan kondisi guntur musim semi. Itu membawa untaian ki yang membunuh, memerintahkan 10.000 binatang untuk berteriak. Catatan TL, saya tidak yakin apakah penulisnya bingung dengan nama teknik sabre atau tidak. Sebelumnya ada yang menyebutkan Spring Thunder serta First Clap of Spring Thunder, 10,000 Beasts Cry Out. Satu-satunya penjelasan yang dapat kuberikan adalah bahwa saber musim semi mungkin merupakan nama umum dari jurus tersebut dan karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, mereka mungkin memiliki nama yang berbeda untuk teknik tersebut. Energi yang melonjak datang dari pedang tersebut, disertai dengan raungan yang mengamuk guruh. Inilah kekuatan alam. Musim dingin berakhir dan musim semi tiba, siklus alam tidak dapat dihalangi. Kekuatan tak terbatas menyebar dari ujung pedang. Ini adalah kekuatan alam yang murni, siklus musim, akhir musim dingin, dan awal musim semi. Xiao Chen memasukkan siklus ini, menggunakan guntur musim semi sebagai primer, ke dalam teknik sabre ini. Kekuatan yang melonjak tiba-tiba meledak. Gelombang ofensif yang terbentuk dari penggabungan es dan api tidak dapat lagi menjaga keseimbangannya. Ia langsung meledak, seperti naga yang mengamuk atau kuda liar yang melarikan diri. Angin kencang menderu-deru di tempat itu. Fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Beberapa petani yang belum mundur cukup jauh memuntahkan seteguk darah akibat dampak fluktuasi, mereka semua menjadi sangat pucat. Jumlah kekuatan yang dilepaskan saat es dan api bekerja sama sungguh mengejutkan. Yang lain bahkan lebih terkejut ketika mereka dengan cepat mundur 100 meter lagi. Saat gelombang energi destruktif mendekati Xiao Chen, hukum alam pada pedangnya mematahkan bagian paling depan dari gelombang ganas itu. Siu, cahaya pedang yang tajam berubah menjadi hembusan angin musim semi, memotong gelombang energi menjadi dua. Saat angin musim semi bertiup, burung-burung dan binatang-binatang berseru, semuanya terbangun dari tidur musim dingin mereka. Semua fluktuasi lenyap di hadapan hukum alam. Teknik sabre yang satu ini mengalahkan gelombang energi yang ofensif dan ganas itu. Teknik sabre apa ini? Tanpa diduga, saya bisa merasakan hukum alam. Gelombang energi es dan api menghilang, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan yang aneh, mereka semua sangat terguncang. Xuanyuan Zantian, 4 pahlawan Laut Selatan, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Cahaya pedang yang berubah menjadi angin musim semi terus menyala tanpa kehilangan kekuatannya. Itu tiba tepat sebelum Bai Zhan dan memukul dadanya saat dia menyaksikan dengan tatapan kaget. Energi angin langsung tercurah. Bai Zhan melakukan yang terbaik untuk memblokirnya tetapi rasanya dia melawan alam. Energi itu sungguh luar biasa kuatnya. Puci. Sesaat kemudian, pertahanan Bai Zhan runtuh. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar tinggi ke udara. Setelah itu,
Dia terjatuh kembali ke lantai dengan keras. Akhirnya, dia terpental beberapa kali. Xiao Chen menarik pedangnya. Dia merasa sedikit pusing. Setelah memeriksa sejenak, dia menemukan bahwa esensi dan energi mentalnya terkuras secara signifikan. Langkah ini menghabiskan sejumlah besar energi mental dan esensi untuk memasukkan hukum alam ke dalam teknik sabre. Akibatnya, tidak mudah untuk melakukannya. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke formasi penyampaian kuno dan mengabaikan Bai Zhan. Para tetua dari 4 klan bangsawan di Laut Utara adalah ancaman sebenarnya. Adapun Bai Zhan, dia tidak bisa lagi menahannya. Xiao Chen tidak menjalani pelatihan di Pulau Nirvana tanpa alasan. Xiao Chen terbang dan mengarahkan pedangnya ke formasi penyampaian kuno. Dia harus memecahkannya. Jika tidak, dengan keluarnya 8 Raja Bela Diri, dia tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Berpikir untuk menghancurkan formasi penyampaian kuno. Ini tidak akan terjadi. Berbaring di tanah dengan rambut acak-acakan, Bai Zhan menunjukkan sosok yang menyedihkan. Dia tidak terlihat setenang sebelumnya. Dia hanya berteriak pada Xiao Chen dan bergegas mendekat. Xiao Chen mengerutkan kening, merasakan kemarahan di hatinya. Kamu, Bai Zhan, telah berulang kali menggunakan segala macam rencana jahat untuk mendorongku hingga mati, memaksaku untuk tinggal di Pulau Nirvana selama setengah tahun. Anda menjebak saya untuk menyinggung 4 klan bangsawan di Laut Utara, menyebabkan saya menghentikan pelatihan pengalaman saya. Sekarang, kamu memblokirku lagi. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Xiao Chen menyarungkan lunar shadow saber miliknya dan meletakkannya di pinggangnya. Kemudian, dia berbalik dan membakar vital ki-nya sebelum meninju. Bang! Tinju naga turun dari awan biru yang membara di langit, seperti meteor. Itu langsung mengenai kepala Bai Zhan, menghempaskannya ke tanah lagi. Tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar. Tinju naga terbuka dan naga biru yang tersembunyi di awan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cakar naga turun dari langit dan menekan Bai Zhan, yang baru saja bangkit kembali ke lantai. Retakan meluas ke lantai dan Bai Zhan terjatuh ke dalam retakan tersebut. Hu Qi, sosok Xiao Chen melintas dan dengan cepat turun ke celah itu. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Bai Zhan kembali dengan kekuatan isap. Bai Zhan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat Xiao Chen menariknya ke atas, dia mengirimkan serangan es palem. Kaki Xiao Chen meledak dengan kekuatan saat dia menendang. Telapak esnya pecah dan Bai Zhan terlempar lagi. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, hari ini, aku akan menghajarmu. Anda mungkin adalah murid pertama dari Master Paviliun Bulan Jahat, tetapi jika Anda mencoba membunuh saya akan membayarnya 10 kali lipat. Bang! 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 Sosok Xiao Chen melintas saat dia mengaktifkan Blood Flame Shoes. Dia mengirimkan pukulan dan tendangan ke arah Bai Zhan. Bai Zhan melakukan apa yang dia bisa untuk memblokirnya tetapi tidak berhasil. Bai Zhan terluka parah oleh Spring Thunder Chop milik Xiao Chen, kemudian dia dikejutkan oleh pembakaran surga. Bagaimana dia bisa memblokir serangan Xiao Chen? Catatan TL, teknik pedang 4 musim sepertinya memiliki nama lain di sini, Spring Thunder Chop. Saya akan terus memantau ini saat saya menerjemahkan lebih banyak dan membuat perubahan jika perlu di masa depan. Xiao Chen memukuli Bai Zhan sampai Bai Zhan tidak lagi terlihat seperti manusia. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Hindari armor pertempuran. Pada saat genting ini, Bai Zhan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kartu asnya. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dan robekan spasial muncul di belakangnya. Dia dengan cepat bersembunyi di dalamnya, melarikan diri dengan menyedihkan. Hahaha, Xiao Chen, jadi bagaimana jika kamu bisa memukulku? Formasi penyampaian kuno hampir selesai. Ketika 8 Raja Bela Diri dari 4 klan bangsawan keluar, kamu akan menjadi orang mati. Tunggu sampai aku menggabungkan es dan apiku dengan sempurna. Pada saat itu, saya akan menjadi Master Pavilion Evil Moon Pavilion. Aku akan berbaris ke Pavilion Sabre Surgawi dan membunuhku di sana. Semua teman dan keluargamu akan menderita siksaan tanpa akhir karenamu. Aku ingin kamu tidak bisa mati dengan damai. Saat robekan spasial perlahan membaik, teriakan mengamuk Bai Zhan keluar dari sana. Wajah Xiao Chen tetap tenang. Dia melambaikan tangan kanannya dan saat robekan spasial hampir sepenuhnya pulih, pedang api guntur di telapak tangannya ditembakkan. Jeritan menyedihkan datang dari robekan spasial. Ci! Pedang api guntur berputar-putar di kehampaan untuk beberapa saat sebelum berubah menjadi seukuran telapak tangan sekali lagi.
Kemudian, ia kembali ke tangan Xiao Chen, terus-menerus meneteskan darah dari ujungnya. Itu menembus dada. Saya harap Anda bisa selamat dari itu. Xiao Chen menempatkan pedang api guntur kembali ke telapak tangannya. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke formasi penyampaian kuno dengan ekspresi cemberut. Garis formasinya sangat cemerlang. Kedelapan angka itu sudah tampak sangat jelas, mereka akan segera keluar. Mungkinkah formasi penyampaian kuno ini telah diaktifkan untuk menghadapinya? Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Tanpa diduga, 4 klan bangsawan di Laut Utara mengaktifkan formasi penyampaian kuno untuk menghadapinya. Pertama, dia menghabisi 4 tuan muda Laut Utara yang baru dengan satu gerakan. Kemudian, dia mengalahkan Bai Zhan dari Paviliun Bulan Jahat. Jika kejeniusan seperti itu jatuh, itu akan sangat disayangkan. Kenapa dia tidak lari dan hanya berdiri di sana? Mungkinkah dia mengira dia bisa menghancurkan formasi penyampaian kuno? Ketika 8 Raja Bela Diri tiba, tidak akan ada kejutan yang tidak terduga. Bahkan jika Xiao Chen sekuat Xuanyuan Zantian, dia tidak dapat bertahan hidup. Saat penonton di bawah menyaksikan, mereka merasa kasihan. Formasi penyampaian kuno akan menghabiskan 100.000 batu roh kelas tinggi sebelum dapat diaktifkan. Bahkan Raja Bela Diri pun akan kesulitan untuk menghancurkannya. Xiao Chen memfokuskan pandangannya dan terus melihat formasi dengan sense spiritualnya. Dia mencari titik lemah dari formasi tersebut. Ringkasan budidaya berisi banyak informasi tentang formasi. Dia jauh lebih akrab dengan formasi daripada siapapun di dunia ini. Jika itu adalah formasi lengkap, mengingat kekuatannya, mustahil baginya untuk menghancurkannya. Namun, jika formasinya belum lengkap, maka pemecahannya mungkin saja terjadi. Aku menemukannya. Memang benar, itu seperti yang saya harapkan. Bagaimana formasi kuno bisa diperbaiki dengan mudah? Xiao Chen bergumam sambil memfokuskan matanya pada tempat tertentu dalam formasi. Sebuah gulungan terbang keluar dari tubuh Xiao Chen sebelum dia menggenggamnya dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya untuk membuka lukisan itu. Scarlet Blood Frost Flame berbentuk bunga teratai keluar dari tangan lukisan itu. Di bawah kendali sense spiritual Xiao Chen, Scarlet Blood Frost Flame dengan cepat jatuh ke bagian formasi yang tidak lengkap. Ketika orang banyak melihat api es darah merah yang turun, mata mereka dipenuhi keheranan. Apa itu? Ketika api es darah merah mendarat di titik lemahnya, api merah itu segera membakar bagian itu. Formasi yang rumit dan cemerlang mulai bergetar. Seluruh ruang berguncang bersamaan dengan formasi dan berputar di sekelilingnya. Kapal perang naga ilahi yang besar mulai bergetar seiring dengan formasi tersebut. Semua orang tidak bisa menahan rasa panik. Bisa. Akhirnya, api embun beku darah merah menyala dan titik lemah itu hancur. Seluruh formasi mulai berantakan seperti kartu domino, retakan terus meluas. Formasi penyampaian kuno adalah sesuatu yang tampak mistis. Tanpa diduga, benda itu meledak tepat di depan mata semua orang. 8 sosok yang ditentukan juga mulai berubah menjadi ilusi. Mereka berkedip terus-menerus sebelum akhirnya menghilang satu persatu. Kelegaan kini muncul di wajah Xiao Chen. Dia berkata dengan lembut, "Sudah selesai." Ledakan. Saat Xiao Chen hendak mengambil api es darah merah, sosok terakhir berkedip-kedip dengan liar. Sebelum formasinya lenyap, sosok yang jelas muncul. Pada detik terakhir, Martial Monarch berjubah hijau tua dikirim melalui formasi. Anak bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi setelah membunuh pewaris 4 klan bangsawan Laut Utara kita? Bang! Orang tua berjubah hijau itu meninju. Angin tinju yang diciptakan oleh intisari menghancurkan api embun beku darah merah menjadi kelopak bunga, memaksanya kembali ke lukisan. Sosok lelaki tua itu bersinar, dia sangat cepat, gerakannya tidak terlihat. Dia langsung tiba di hadapan Xiao Chen dan menendang kepalanya. Saat lelaki tua berjubah hijau itu menendang, angin menderu-deru. Angin berputar di sekitar kakinya dan berubah menjadi badai yang hebat. Kekuatan tendangan ini sungguh mencengangkan. Bang! Tangan Xiao Chen baru saja menyentuh pegangan Lunar Shadow Saber ketika tendangan itu mengenai dadanya. Dia terlempar ke belakang seperti bola meriam dan jatuh ke lantai. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Intisari dari tendangan itu menyerbu tubuhnya. Intisari segera mengalahkan esensi yang berasal dari pusaran air ki kristal, esens tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Intisari bergerak di meridian Xiao Chen dan bergegas ke dadanya. Kemudian, ia mulai melukai seluruh organ dalamnya. Akibatnya, dia muntah seteguk darah. Intisari memang lebih unggul.
Tidak peduli seberapa besar atau murni esensi Xiao Chen, dia tidak dapat memblokirnya. Jarak keduanya seperti kayu dan besi. Betapapun kerasnya kayu, tidak akan pernah lebih keras dari besi. Xiao Chen berjuang sejenak sebelum dia berhasil berdiri. Dia mendorong tanah dan mengaktifkan teknik rahasia Blood Flame Shoes. Kecepatannya langsung meningkat menjadi Mach 4,5. Dia dengan cepat meraih Leng Yue dan bergegas ke depan. Melihat Xiao Chen begitu pucat, Leng Yue bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Saya punya cara untuk menghadapinya. Jangan katakan apapun. Meskipun nada suara Xiao Chen tidak terdengar kasar, namun memberikan perasaan yang akan membuat seseorang menurut. Orang tua berjubah hijau di langit mengungkapkan keheranan di matanya. Dia telah menggunakan 50% kekuatannya dalam tendangannya. Bahkan Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung pun akan terluka parah atau mati. Namun, Xiao Chen masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Tak hanya itu, ia bahkan bisa berlari begitu cepat. Tubuh fisik yang kuat. Orang tua berjubah hijau itu tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu hanyalah seorang raja bela diri. Waktu untuk mati. Sosok lelaki tua berjubah hijau itu melintas. Dia muncul di hadapan Xiao Chen seperti dia berteleportasi. Intisari dari lelaki tua berjubah hijau berkumpul di kakinya dan angin di sekitarnya membentuk tornado di bawahnya. Pada saat ini, angin berkumpul di sekelilingnya seolah-olah mereka mematuhi perintahnya. Xiao Chen sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang sebelum berbalik untuk memberikan tendangan. Gerakannya tidak secepat lelaki tua berjubah hijau itu, jadi dia hanya bisa mencoba mengantisipasi gerakan lelaki tua itu. Bang! Bang! Tendangan Xiao Chen mengenai kaki lelaki tua itu. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat dia melesat ke depan lagi. Berjungkir balik untuk menghilangkan kekuatan tendangan lelaki tua itu, dia terus terbang ke depan. Pertama kali, dia bahkan tidak melihat saya menendang. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mengantisipasi tindakanku, dia bahkan meminjam kekuatan tindakanku untuk meningkatkan momentumnya. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu tenggelam. Sosoknya berkedip-kedip, meninggalkan bayangan setelah dia dengan cepat mengejar Xiao Chen. Xiao Chen menoleh ke belakang dan nyala api ungu yang ganas mulai menyala di matanya. Sambil berpikir, api ungu yang menggemparkan bumi keluar dari mata kanannya. Orang tua berjubah hijau yang mengejar Xiao Chen terbang terlalu cepat. Api ungu menyerangnya dan seluruh pakaian serta rambutnya mulai terbakar. Puh, intisari kuat meledak dari orang tua itu. Api ungu tetap menyala hanya satu tarikan napas sebelum padam. Pakaian lelaki tua itu terbakar hingga compang camping. Rambutnya mengeluarkan asap hitam dan dia terlihat sangat sedih. Dia tidak terluka, tapi dia merasa sangat marah. Seseorang dari generasi junior sedang bermain dengan martial monarch yang bonafit seperti dia dengan cara ini. Betapa penuh kebencian. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ledakan sonik yang kuat terdengar di udara. Orang tua berjubah hijau mengeksekusi teknik gerakannya pada batasnya, tiba di hadapan Xiao Chen dalam beberapa napas. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan pedang api guntur. Setelah itu, dia berbalik dan berlari tanpa repot-repot memeriksa apa yang dilakukannya. Pedang api guntur terbakar dengan api ungu. Pedang api guntur yang ditempa Leng Yue memiliki kecepatan dan mungkin meningkat 4 kali lipat. Dalam jarak 100 meter, kecepatannya bisa mencapai lebih cepat dari Mach 5. Tepat setelah lelaki tua itu muncul di hadapan Xiao Chen, pedang api guntur tiba di depan kepalanya, mengejutkannya. Sebelum lelaki tua itu sempat bereaksi, pedang api guntur sudah berada dalam jarak dekat. Saat itu, dia tidak punya cukup waktu untuk menggunakan perisai intisarinya. Pada saat kritis, lelaki tua itu hanya bisa memiringkan kepalanya untuk mencoba menghindar. Pedang api guntur yang cepat menyapu wajah lelaki tua itu. Angin kencang yang mengikuti pedang meninggalkan luka dangkal di pipi kirinya. Penundaan ini memungkinkan Xiao Chen berlari lebih jauh. Dia juga melukai orang tua itu. Diperankan oleh seseorang dari generasi junior membuat marah lelaki tua itu. Dia gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Sial. Brengsek." Bang! Bang! Orang tua itu menginjak 2 kali dan seluruh tempat langsung bergetar. Orang-orang di sekitarnya kehilangan keseimbangan, ini menunjukkan betapa kuatnya hentakan ini. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Orang tua berjubah hijau itu berteriak dengan marah sambil mengejar Xiao Chen dalam garis lurus. Dia langsung menghancurkan bangunan-bangunan yang menghalanginya menjadi debu.
Xiao Chen membiarkan sense spiritualnya terkunci pada lelaki tua berjubah hijau itu. Tanpa melihat ke belakang, dia bisa merasakan setiap gerakan lelaki tua itu. Xiao Chen melayang ke lantai dan dengan lembut menurunkan Leng Yue. Kemudian, dia berbalik menghadap lelaki tua itu. 24 titik akupuntur di lengannya terbuka dan dua tato Azure Dragon mulai bergerak cepat. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Catatan TL, seekor belalang mencoba menghentikan kereta, ini berarti melebih-lebihkan diri sendiri dan mencoba sesuatu yang mustahil. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat Xiao Chen berhenti, seolah-olah Xiao Chen ingin menghalanginya, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri, tersenyum menghina. Dia mengumpulkan intisari di telapak tangan kanannya, yang segera bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Mengaum, mengaum, dua raungan naga yang keras bergema dan naga azure di lengan Xiao Chen menjadi hidup. Mereka meninggalkan lengannya dan menjadi dua aliran naga ki yang mengesankan, mengaum dengan ganas saat mereka bergegas membawa taring dan cakar. Saat naga-naga itu mengaum, kekuatan naga menyebar. Rasanya Azure Dragon itu nyata. Mereka menatap tajam dengan mata mereka dan tanpa diduga, ketakutan muncul di hati lelaki tua berjubah hijau itu. Bang, bang, kedua naga itu terjalin dan menghantam telapak tangan lelaki tua berjubah hijau itu dengan keras. Kekuatan yang melonjak meledakkan gelombang kejut biru ke sekeliling. Karena lengah, beberapa petani terlempar karena gelombang kejut. Brengsek, dari mana datangnya kekuatan sekuat itu? Orang tua berjubah hijau itu tercengang. Dia tanpa sadar mundur 10 langkah. Pada saat gelombang kejut menghilang, Xiao Chen telah membawa Leng Yue dan melarikan diri jauh sekali lagi. Pedang-pedang berjubah putih ini sangat kuat. Tanpa diduga, dia berhasil bertahan dari Martial Monarch selama 3 ronde. Jika aku menghadapi Raja Bela Diri, aku mungkin akan mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Bagaimana saya bisa memiliki semangat juang seperti itu? Seorang Raja Bela Diri telah menyempurnakan esensinya menjadi intisari. Mereka berada pada level yang sangat berbeda dari kita. Tak disangka pendekar pedang berjubah putih ini berhasil bertahan selama ini. Siapa tahu dia bisa kabur. Setelah para penonton melihat Xiao Chen memaksa mundur Martial Monarch berjubah hijau dari waktu ke waktu, mereka mendiskusikan prestasinya dengan takjub. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mendengar kata-kata ini, dia merasa wajahnya seperti ditampar. Wajahnya, yang hangus oleh api sejati guntur ungu, tidak bisa menahan gemetar karena marah. Orang tua itu menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Chen melarikan diri dengan cepat. Sekarang, dia sangat marah. Pakaiannya berkibar terus-menerus saat angin kencang bertiup di sekelilingnya. Aura mengamuk dari Raja Bela Diri dilepaskan. Kembali ke sini. Orang tua berjubah hijau mengulurkan tangannya dan tornado kuat datang dari telapak tangannya, menuju ke arah Xiao Chen. Kali ini, lelaki tua berjubah hijau itu tidak menahan diri. Dia mengaktifkan semua intisarinya dan menggunakan kekuatan penuhnya. Tornado itu dengan cepat menyusul Xiao Chen. Kekuatan isap yang tak tertahankan menarik Xiao Chen mundur selangkah demi selangkah. 500 meter, 400 meter, 200 meter, 50 meter. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, dia tidak bisa menghentikan gerakan mundur tubuhnya. Ini adalah akibat dari perbedaan kekuatan. Tidak ada teknik apapun yang bisa menghindari hal ini. Cukup, setelah menonton selama ini, Xuanyuan Zantian tidak bisa lagi berdiam diri. Memegang tombaknya, dia berteriak sambil bergegas menaiki Royal Dragon Horse miliknya. Jubah ungu Xuanyuan Zantian berkibar tertiup angin. Naga banjir biru langit mengelilingi tombaknya, memancarkan aura tak terbatas. Satu orang, satu kuda, dan satu tombak, Raja Naga kecil di Laut Timur, Xuanyuan Zantian, mulai bergerak. Wajah lelaki tua berjubah hijau itu tenggelam. Dia tidak berani gegabah terhadap orang ini. Tornado dari telapak tangannya berhenti saat dia mengirimkan serangan telapak tangan untuk menyambut serangan Xuanyuan Zantian. Bang! Ketika serangan kekuatan penuh lelaki tua berjubah hijau itu menghantam tombaknya, naga banjir yang berputar-putar itu segera hancur menjadi naga banjir kecil. Intisari yang melonjak menyebar dari tombak. Kuda naga kerajaan meringkik dengan keras dan berdiri. Xuanyuan Zantian sepertinya akan jatuh kapan saja. Xuanyuan Zantian mengerahkan kekuatan dan menekannya. Kuku depan Royal Dragon Horse mendarat kembali di lantai. Pada akhirnya, ia berhasil melakukan serangan kekuatan penuh dari Raja Bela Diri. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu melihat Xuanyuan Zantian, dia berteriak dengan marah, "Xuanyuan Zantian, apa yang kamu coba lakukan?
Apa yang saya lakukan? Suanyuan Zantian mendengus dingin. Kulitnya agak pucat. Jelas sekali, dia juga mendapati serangan orang tua itu sulit untuk diatasi. Aku tidak tahan melihatmu menindas seseorang yang lebih lemah. Di usia yang begitu besar, Anda berulang kali menyerang junior. Yang lucunya adalah Anda bahkan tidak berhasil. Aku merasa malu padamu. Orang tua itu menjadi pucat pasi. Dia menatap Suanyuan Zantian dengan ekspresi tidak ramah saat dia bertanya dengan dingin, bukankah Istana Naga Ilahi memberitahumu tentang hal itu? Bocah ini membunuh ahli waris dari 4 klan bangsawan di Laut Utara. Aliansi Laut Utara tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Suanyuan Zantian mengejek, kamu sebenarnya tidak malu mengatakan ini. Jika keempat ahli waris itu dibunuh oleh satu orang, maka mereka adalah sampah. Hak apa yang dimiliki sampah untuk menguasai aliansi Laut Utara? Jika mereka dibunuh, biarlah. Kamu, orang tua berjubah hijau itu menunjuk ke arah Suanyuan Zantian, dia marah sampai tidak bisa berkata-kata. Namun, dia melanjutkan dengan, saya tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Anda. Saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda menghalangi saya dalam status Anda sebagai pemimpin Istana Naga Ilahi selanjutnya? Suanyuan Zantian memutar tombaknya sambil tersenyum. Tidak perlu menggunakan Istana Naga Ilahi untuk menekanku, saya adalah diri saya sendiri. Aku hanya tidak suka melihatmu menindas seseorang yang lebih muda. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya, cobalah. Haha, saya sudah lama mendengar tentang kesombongan dan ketidaktahuan Raja Naga kecil di Laut Timur. Akhirnya, saya bisa melihatnya sendiri. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa perbedaan antara Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri. Catatan TL, Suanyuan Zantian sebenarnya adalah Raja Bela Diri setengah langkah. Namun, ini masih dianggap sebagai Raja Bela Diri. Lagi pula, Raja Bela Diri setengah langkah hanyalah Raja Bela Diri kelas superior puncak yang telah mendorong atribut tertentu hingga batasnya dan sedang menunggu untuk maju ke Raja Bela Diri. Orang tua berjubah hijau itu malah tertawa bukannya mengamuk. Dia berdiri tegak dengan tangan dipegang di belakangnya, ki pembunuh di matanya perlahan berkumpul. Dong, 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 7 kultivator muda yang mengenakan battle armor emas keluar dari kerumunan. Mereka adalah 7 ksatria Laut Barat. Pemimpin mereka memandang lelaki tua berjubah hijau itu dan tersenyum dingin. Sungguh mengesankan. Anda sudah berusia 60 atau 70 tahun dan Anda baru berhasil mencapai Martial Monarch. Namun Anda tidak malu untuk bersikap seperti itu. Kami, 7 ksatria Laut Barat, ingin melihat Raja Bela Diri seperti apa dirimu. Hidup dan mati diserahkan pada takdir ketika generasi muda saling bertarung. Generasi tua tidak seharusnya ikut campur. Kami, 4 pahlawan Laut Selatan, ingin melihat seberapa mampu dirimu. Sekelompok campuran yang terdiri dari 4 petani keluar dari kerumunan. Mereka menatap lelaki tua berjubah hijau itu dengan tatapan membara. Xiao Chen memasang ekspresi terperangah di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Suanyuan Zantian, 4 pahlawan di Laut Selatan, dan 7 ksatria di Laut Barat akan membantunya di saat yang genting ini. Perubahan situasi yang tiba-tiba juga mengejutkan para penggarap lainnya. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Waktu telah berubah. Semua generasi muda jenius memiliki sudut pandang yang sama. Namun, di era ini, para penggarap generasi tua ingin melanggar aturan dan mengambil tindakan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen membuktikan bahwa dia juga seorang kultivator jenius. Para jenius lainnya merasa sayang jika dia jatuh di sini. Lelaki tua berjubah hijau itu memandangi sekelompok orang ini. Auranya meledak, memaksa kelompok itu mundur selangkah. Dia berkata dengan dingin, menurutmu, memiliki lebih banyak orang saja sudah cukup. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri. Bahkan dengan begitu banyak Raja Bela Diri setengah langkah di sini, mereka mungkin bukan tandingan lelaki tua itu. Sebagai orang suci bela diri kelas tinggi, Xiao Chen telah mampu membunuh Raja Bela Diri kelas rendah atau melarikan diri dari tangan Raja Bela Diri kelas medial. Namun, itu sangat berbeda untuk kerajaan Martial Monarch. Pemisahan ini seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Bahkan Raja Bela Diri kelas rendah pun bisa dengan mudah menghadapi Raja Bela Diri jenius manapun. Perubahan yang terjadi ketika esensi dimurnikan menjadi intisari bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh Raja Bela Diri. Bagaimana jika kamu menambahkanku? Tepat pada saat ini, penonton merasakan tekanan yang sangat besar. Sebuah suara lembut terdengar dari udara.
Meski suaranya tidak nyaring, namun lancip seperti pisau. Niat pedang yang tajam menyertai suara ini, muncul dari cakrawala. Niat pedang ini menyingkirkan aura lelaki tua berjubah hijau itu. Weng, weng, weng. Kedua aura itu bentrok di udara. Dentang kematian bergema di langit, seolah-olah pasukan besar sedang bentrok. Teriakan dan suara pembunuhan terdengar terus-menerus. Aura milik lelaki tua berjubah hijau itu perlahan mundur, hingga tertahan kembali ke dalam tubuhnya. Bakat luar biasa dari laut tanpa batas langsung merasakan tekanan pada mereka lenyap, memungkinkan mereka bernapas lebih lega. Ketika orang banyak melihat ke atas, mereka melihat sesosok tubuh di udara memegang pedang. Garis merah memanjang dari belakangnya, melambai tertiup angin. Orang itu mendongak sedikit dan menarik kembali semua garis merah ke dalam tubuhnya. Garis-garis merah tua mengalir ke pedangnya saat dia menyerang lelaki tua berjubah hijau itu. Cahaya pedang merah membatasi tepi pedang, berubah menjadi untaian pedang Qi. Kemanapun pedang Qi lewat, ruang terpotong menjadi dua, memperlihatkan kehampaan yang gelap. Niat pedang. Ini adalah ahli pedang marsial monark. Ekspresi lelaki tua berjubah hijau itu berubah drastis, matanya jelas dipenuhi kekhawatiran. Dia mengirimkan dua tornado saat dia menggerakkan kakinya untuk melarikan diri, secepat kilat. Kamu pikir kamu bisa lari? Pedang itu tersenyum tipis. Kemudian, dia dengan santai merobek ruang dengan pedangnya dan menghancurkan kedua tornado tersebut. Lampu merah menyala. Pendekar pedang itu lebih cepat dari lelaki tua berjubah hijau itu, dan dia segera menyusulnya. Orang tua berjubah hijau itu berbalik dengan putus asa. Kemudian, mereka mulai bertarung di udara. Mereka bergerak sangat cepat, penonton hanya bisa melihat dua sosok buram. Retakan meluas hingga keluar angkasa, ruang terkoyak oleh pertarungan keduanya. Retakan spasial yang gelap gulita memenuhi tempat itu. Kadang-kadang, retakan spasial meluas ke beberapa petani. Para pembudidaya ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, mereka segera terbelah menjadi dua. Yang lain pucat pasi dan mereka segera menjauh. Bang! Sosok hijau jatuh dari langit dan memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka berdarah yang mengerikan yang mewarnai pakaian hijaunya menjadi merah. Pendekar pedang parubaya itu berdiri dengan bangga di udara. Pedangnya berdengung saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hijau di lantai. Brengsek! Orang tua berjubah hijau itu mengutuk sebelum menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian. Dia bangkit dan melakukan kemunduran yang tergesa-gesa dan menyedihkan, merasa sangat tidak puas. Ketika ahli pedang di udara melihat lelaki tua berjubah hijau itu berbalik, dia tidak mengejar lelaki tua itu. Seuntai warna merah keluar darinya. Kemudian, lelaki tua berjubah hijau yang melarikan diri itu tiba-tiba terjatuh. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, darah mengalir keluar. Sosok pedang itu berkedip lagi dan tiba di hadapan Xiao Chen. Xiao Chen memberinya hormat dan berkata, "Terima kasih banyak kepada kakak Sun." Orang ini adalah pendekar berdarah, Sun Guangquan. Dia telah berlatih di Pulau Nirvana selama ini dan akhirnya berhasil menembus hambatannya untuk menjadi Raja Bela Diri. Gelar, nomor 1 di bawah Martial Monarch, sekarang tidak lagi ada hubungannya dengan dia. Pendekar berdarah Sun Guangquan telah terlahir kembali. Namanya akan bergema di tanah sunyi kuno sekali lagi, kali ini sebagai Raja Bela Diri. Sun Guangquan menyarungkan pedangnya dan tersenyum tipis. Kami adalah saudara, tidak perlu bersikap sopan. Ayo, aku akan membawamu pergi. Saat Sun Guangquan berbicara, ketajaman tajam keluar dari tubuhnya. Hal ini membuat orang-orang sangat percaya diri dengan kata-katanya. Jika dia mengatakan akan membawamu pergi, dia akan mampu melakukannya, tidak ada yang bisa menghalangi. Xiao Chen menoleh dan bertukar pandang dengan Suanyuan Zantian, yang merupakan seekor kuda. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke semua talenta luar biasa di laut tanpa batas. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya membawa Leng Yue dan mengikuti Sun Guangquan meninggalkan tempat ini. Pemimpin 7 Ksatria Laut Barat, Wu Xie, menyaksikan Xiao Chen dan kelompoknya pergi. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Suanyuan Zantian, apakah kamu menyesal membiarkan dia pergi? Orang ini mungkin menghentikan kemajuan Anda dalam kompetisi pemuda 5 negara berikutnya." Suanyuan Zantian tetap berada di atas kuda naga kerajaannya sambil menoleh dan berkata, "Haha. Apakah Anda benar-benar berpikir itu sebagai salah satu saingan saya untuk menguasai laut tanpa batas? Menurutku kamu terlalu membosankan." Pemimpin 4 pahlawan Laut Selatan tersenyum ketika dia melihat Suanyuan Zantian pergi dengan kudanya.
Dia berkata, Wu Xie, orang ini sombong seperti biasanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kita. Wu Xie mengangkat bahunya, menolak komentar tersebut. Dia berkata, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Jika dia bisa mengalahkan kelompok naga hitam, bahkan jika 7 sekte besar Laut Barat membentuk aliansi, mereka tidak akan berarti apa-apa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, di sebuah pulau kecil yang tidak berada di bawah kendali kelompok naga hitam atau istana naga ilahi, Sun Guangquan memandang Xiao Chen dan berkata, aku hanya bisa mengantarmu sejauh ini. Saya harus pergi dulu. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan di tanah sunyi kuno. Xiao Chen menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan dia mengerti. Dia kembali ke negara Great Qin dan Sun Guangquan sedang menuju negara Great Chu. Mereka menuju ke arah yang berbeda. Catatan TL, sebelumnya, dikatakan bahwa Sun Guangquan sedang menuju ke tanah sunyi kuno, lalu dikatakan bangsa Great Chu di sini. Saya yakin dia baru saja kembali ke tanah sunyi kuno melalui bangsa Great Chu. Setelah Sun Guangquan pergi, Xiao Chen mengeluarkan giok darah roh di dadanya dan mengulurkannya kepada Leng Yue. Dia berkata, sesuai kesepakatan kita, kamu boleh pergi sekarang. Ketika Leng Yue mendengar ini, dia merasa aneh. Dia tidak terburu-buru menerima Spirit Blood Jade. Dia bertanya, kamu benar-benar akan membiarkanku pergi seperti ini? Apakah kamu tidak ingin mengetahui identitas asliku? Menerapkan kekuatan, Xiao Chen memaksa Spirit Blood Jade ke tangan Leng Yue. Dia tersenyum dan berkata, apa hubungannya dengan saya? Yang perlu saya ketahui hanyalah bahwa Anda adalah Leng Yue. Saya pergi. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Xiao Chen melambai dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah sekian lama, dia akhirnya menghilang dari pandangan Leng Yue. Laut tanpa batas yang luas melonjak dengan gelombang besar. Xiao Chen terbang terus-menerus ke arah negara Qin besar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya dia menemukan pulau yang cocok dan singgah di sana untuk beristirahat. Itu adalah pulau terpencil. Selain bebatuan dan pepohonan yang berserakan, tidak ada apapun yang hidup di sana. Tidak ada binatang roh, binatang iblis, atau penggarap. Seluruh pulau sunyi. Pulau itu tidak terlalu besar. Berdiri di tempatnya, Xiao Chen mengamati area itu dengan sense spiritualnya. Dia dapat dengan jelas melihat setiap pohon, setiap batu, dan setiap sungai di pulau itu. Bagus sekali, saya tidak bisa merasakan bahaya apapun di sini. Saya akan meningkatkan kultivasi saya di tempat ini, gumam Xiao Chen sambil menarik indera spiritualnya. Terlepas dari apakah seseorang adalah seorang kultivator, binatang iblis, atau binatang roh, maju ke depan penuh dengan bahaya. Belum lagi sulitnya menerobos, ada banyak kondisi eksternal yang ketat juga. Untuk itu diperlukan kedamaian dan ketenangan, tidak ada yang bisa mengganggunya. Setelah Xiao Chen berpisah dari Leng Yue, dia melihat banyak pulau. Dia memilih untuk tidak maju ke pulau-pulau ini karena ada binatang iblis, binatang roh, atau seorang kultivator yang menjalani pelatihan berdasarkan pengalaman di sana. Dalam proses kemajuan, Xiao Chen harus sangat fokus. Jika dia diganggu pada saat genting, akibatnya bisa menjadi bencana. Gagal maju adalah hal kecil. Sebaliknya, yang paling bermasalah adalah keterbelakangan budidaya atau melukai meridian. Hal-hal tersebut akan berdampak besar pada seorang kultivator selamanya. Xiao Chen menemukan beberapa batu yang tinggi dan tajam. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, dia meratakannya sebelum duduk bersila di atasnya. Dia mengeluarkan 6 mutiara pengumpul roh kelas rendah dari cincin semesta miliknya. Kemudian, dia meletakkannya di titik akupuntur Tianmen di kepalanya. Dia memiliki pengalaman sebelumnya menggunakan mutiara pengumpul roh, jadi dia tidak merasa gugup sama sekali. Xiao Chen mengedarkan esensinya, dan 6 mutiara pengumpul roh kelas rendah melayang di atas kepalanya. Xiao Chen menutup matanya dan mulai memurnikannya dengan api sejati guntur ungu. Di bawah pengaruh api sejati guntur ungu, 6 mutiara pengumpul roh berubah menjadi cairan spiritual. Energi spiritual mulai keluar tak terkendali dari cairan spiritual. Kabut putih dengan cepat menyebar. Setelah beberapa saat, kabut spiritual menyelimuti seluruh pulau terpencil itu. Tampak seperti kabut di laut, membuat pulau itu tampak ilusi. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan pusaran ki kristal semi padatnya berputar terus-menerus. Kemudian, segumpal cairan spiritual jatuh. Saat cairan spiritual yang tercipta dari mutiara pengumpul roh menyentuh kepala Xiao Chen, cairan itu langsung jatuh ke titik akupuntur Tianmen.
Cairan spiritual itu bergerak di sepanjang garis meridiannya, mengalir deras seperti sungai yang bergelombang, membawa energi tak terbatas saat jatuh. Bang! Ketika cairan spiritual jatuh ke dalam pusaran Qi, cairan itu langsung meledak. Xiao Chen menjadi sedikit merah saat dia menahan kegembiraan yang kuat dari esensnya. Kemacetan yang dia alami telah hilang karena pengaruh cairan spiritual. Namun pelonggaran ini masih jauh dari cukup. Bang! 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 Xiao Chen mengambil 3 gumpalan cairan spiritual lagi dalam satu tarikan napas, membuat esensi di tubuhnya sangat gelisah. Darah keluar dari sudut bibir Xiao Chen, organ dalamnya agak terluka. Itu bergerak. Saya hanya sedikit pendek. Sedikit lagi. Kemudian, saya akan dapat maju ke setengah langkah Martial Monarch. Xiao Chen tegas, tidak gentar dengan luka internalnya. Akhirnya, dia menggabungkan 2 gumpalan cairan spiritual terakhir sebelum membiarkannya jatuh ke dalam dirinya. Setetes cairan spiritual bagaikan air terjun yang mengalir deras. 1 gumpalan seperti sungai besar. 2 gumpalan, jika digabungkan, akan menjadi seperti lautan luas. Cairan spiritual yang menyatu jatuh dengan sangat cepat. Sebelum Xiao Chen bisa bereaksi, pusaran air Qi kristal ungu meledak. Ruang di sekitar dantiannya menjadi kacau. Esens yang melonjak tanpa batas berlarian di tubuh Xiao Chen. Dia dengan cepat membuka 24 titik akupuntur di lengannya. Ledakan, raungan naga bergema tanpa akhir. 24 helai naga Qi muncul, menghancurkan bukit-bukit di sekitarnya menjadi debu. Ketika dantian Xiao Chen berubah kacau dan kabut memenuhi area tersebut, dia merasa khawatir, tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Setelah kabut terangkat dan ruangan menjadi bersih, Xiao Chen segera menenggelamkan kesadarannya ke dantiannya. Xiao Chen melihat pusaran air kristal memancarkan cahaya cemerlang. Bentuk gas sebelumnya kini menjadi kristal padat. Seluruh pusaran air kini dibentuk oleh potongan-potongan kristal. Ledakan. Sambil berpikir, pusaran air kristal berputar dengan liar. Energi yang melonjak langsung menyebar ke seluruh tubuh Xiao Chen. Xiao Chen membuka matanya dan melompat ke udara. Tubuhnya tetap berada di udara saat dia dengan cepat menarik lunar shadow sabre miliknya. Untaian pedang Qi yang berkilauan dan kristalin mengalir keluar dari pedang itu. Ketika pedang Qi menghantam gunung, puncaknya langsung hancur menjadi debu. Listrik berwarna ungu terus-menerus berderak di awan debu. Saya berhasil. Saya sekarang adalah Raja Bela Diri setengah langkah. Ketika Xiao Chen melihat kekuatan serangan pedang biasa, dia merasa sangat bersemangat, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Sepanjang jalan, Xiao Chen berusaha mengejar yang lain tanpa henti. Dia telah mengerahkan seluruh upaya yang dia bisa, menanggung kesepian yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, dan melepaskan semua kekayaan dan kesenangan dunia fana. Setelah bekerja keras terus-menerus selama 4 tahun, Xiao Chen akhirnya berhasil menyusul para jenius puncak yang telah melampaui dirinya di masa lalu. Sekarang, Xiao Chen adalah tandingan orang-orang ini, baik dari tanah sunyi kuno, 5 negara besar, bahkan negara jin besar terkuat, dan laut tanpa batas. Dia sudah membuka lautan kesadarannya. Sekarang dia adalah seorang martial monarch setengah langkah, dia tidak lagi takut pada kultivator jenius manapun di bawah martial monarch. Namun, ini hanyalah titik awal. Orang yang mencapai martial monarch terlebih dahulu akan menjadi orang yang mengambil inisiatif, orang yang akan menjadi karakter utama di era ini. Xiao Chen perlahan mendarat di tanah. Dia segera menenangkan dirinya sebelum berkata, masih ada 9 bulan lagi menuju kompetisi pemuda 5 negara. Saya masih harus kembali ke Paviliun Sabre Surgawi dan kota Mohe untuk menyelesaikan beberapa hal. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih memahami teknik pedang 4 musim. Sekarang, setelah kultivasi saya menguat, teknik bela diri saya juga harus menyamainya. Kabut spiritual yang menutupi pulau itu perlahan memudar pada saat ini. Xiao Chen menatap kosong sejenak. Tanpa diduga, 10 buaya besi telah tiba di tepi pulau terpencil pada suatu waktu. Buaya besi adalah binatang roh peringkat 8 dari dasar laut. Tingginya sekitar 2 meter dan panjang 100 meter. Keempat anggota badan mereka sangat kuat dan mereka dapat berjalan di darat dalam waktu singkat. Buaya besi ini mungkin tertarik dengan kabut spiritual. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, waktunya tepat. Saya baru saja maju ke setengah langkah martial monarch. Binatang roh peringkat 8 seharusnya menjadi tantangan yang cukup bagiku untuk menguji kekuatanku. Potongan guntur musim semi. Xiao Chen mengedarkan energinya dalam metode sirkulasi teknik pedang 4 musim. Segera, salju muncul di udara,
menciptakan pemandangan di akhir musim dingin. Saat gemuruh guntur musim semi bergema, hukum alam yang tak terbatas mengalir dari ujung pedang. Musim dingin berakhir dan musim semi tiba, siklus musim tidak dapat dihentikan. Angin musim semi yang diubah oleh pedang Qi bertiup melintasi pulau. Suara lembut terdengar saat 10 buaya besi langsung dipotong menjadi 2. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dengan puas. Dia berkata dengan lembut, guntur musim semi hanyalah permulaan. Gerakan pembunuhan sebenarnya tersembunyi di balik hangatnya angin musim semi. Langkah ini bisa menjadi salah satu kartu truf saya. Angin musim semi bertiup, menyembunyikan bahaya besar. Musim panas sedang terik. Saya akan menggunakan api sebagai primer. Saat matahari duduk tinggi di langit, daratan terbakar hingga tandus. Inspirasi muncul di benak Xiao Chen. Dia segera memikirkan keadaan gerakan kedua teknik pedang 4 musim, musim panas. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menganggapnya cocok. Jadi, dia segera mencobanya. Saat angin musim semi berakhir, terik matahari terbenam tinggi di langit. Lunar Shadow Sabre yang hitam pekat tiba-tiba mengeluarkan cahaya cemerlang yang tampak seperti terik matahari yang menyala terus-menerus. Terbakar hingga kehancuran, Xiao Chen meraung dengan ganas saat dia menyerang sebuah gunung kecil dengan cahaya pedang yang cemerlang. Cahaya pedang berubah menjadi bola api dan melesat seperti meteor, mendarat di gunung. Bang, 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 bola api itu mendarat di tengah gunung dan gunung kecil itu hancur. Api yang dahsyat menyebar ke seluruh penjuru dan sisa bagian bawah gunung terus terbakar. Bagus, bagus, bagus. Saya akan menyebut langkah ini sebagai pembakaran hingga kehancuran. Hehe, memang, inspirasi diperlukan untuk melahirkan gerakan. Dengan inspirasi, saya bisa sukses dalam sekali jalan, seru Xiao Chen, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat lautan api yang menutupi gunung. Apa yang harus saya gunakan untuk musim gugur? Bai Suihe menggunakan angin musim gugur, gemerisik angin musim gugur, menyapu dedaunan yang jatuh. Dia mendapat inspirasi dari angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, menciptakan serangan yang menyapu semua rintangan. Namun, saya sudah menggunakan angin di musim semi dan tidak boleh mengulanginya. Lalu apa yang harus saya gunakan? Selain angin, apa lagi yang bisa menghasilkan musim gugur yang terbaik? Hal-hal seperti inspirasi terlalu sulit dipahami. Kali ini, tidak ada inspirasi yang muncul pada Xiao Chen. Jadi dia hanya bisa berpikir keras. Matahari terbit dan terbenam, awan berkumpul dan berhamburan. Hari-hari berlalu satu demi satu di pulau terpencil itu. Segera, 1 bulan berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Chen tenggelam dalam pemahaman teknik pedang 4 musim. Setelah berlatih Spring Thunder Chop dan Burning to Desolation selama ribuan kali selama berhari-hari dan malam, Xiao Chen sudah menjadi sangat akrab dengan mereka. Dia bisa langsung mengeksekusinya hanya dengan pikiran. Namun, Xiao Chen tidak membuat kemajuan apapun dalam pemahaman langkah ketiga, musim gugur, dia masih berada di laut. Gemerisik angin musim gugur Bai Suihe, menyapu daun-daun jatuh telah memberikan kesan yang sangat mendalam pada Xiao Chen. Itu sudah meninggalkan bekas di benak Xiao Chen dan sulit baginya untuk menyimpang darinya. Dia kesulitan memikirkan hal lain, selain angin, untuk mewakili musim gugur. Angin musim gugur yang bergemerisik, angin musim gugur yang bergemerisik, mengapa angin musim gugur berdesir? Xiao Chen dengan santai mengayunkan pedangnya dan mengedarkan teknik pedang 4 musim. Pedangnya berdengung dan angin musim gugur mulai bertiup. Bebatuan besar pecah kemanapun angin musim gugur lewat. Ketika angin bertiup ke arah mereka, mereka berubah menjadi debu, batu-batu besar lenyap. Tidak, ini bukanlah sesuatu yang aku pahami sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya, aku akan kesulitan memperbaikinya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Lalu, dia menyarungkan pedangnya dan mengerutkan kening. Dia meletakkan pedang di sampingnya dan berbaring di tanah. Dia menatap awan di langit dan berpikir keras lagi. Gemerisik angin musim gugur, mengapa angin musim gugur harus berdesir? Gemuruh. Suatu saat, awan putih di langit perlahan tersebar. Awan gelap yang bergejolak menutupi langit dan gemuruh guntur bergema. Plop, plop. Tetesan air hujan jatuh di hidung Xiao Chen. Dia langsung merasakan sedikit kedinginan, mengejutkannya. Tiba-tiba, sebuah bola lampu meledak di kepala Xiao Chen. Mengapa angin musim gugur harus berdesir? Itu hanyalah persepsi masyarakat. Pohon itu layu dan angin musim gugur bertiup ke arahnya. Dengan kekuatan angin, semua daun-daun mati tertiup angin. Itu dingin dan kejam, tanpa sedikit pun belas kasihan.
Inilah pemahaman Bai Suihe. Namun, musim gugur juga terasa dingin. Panas terik di musim panas sungguh tak tertahankan. Ketika musim gugur tiba, bagaimana mungkin seseorang tidak menantikannya? Mengapa mereka berpikir tentang gemerisik? Gemuruh. Hujan yang mengguyur awan gelap di atas, turun dari langit. Pakaian Xiao Chen segera basah kuyup. Namun, dia tidak merasa kedinginan sama sekali, dia hanya merasa segar. Hujan musim gugur, ini dauku, pedangku. Bai Suihe, kamu adalah kaisar bela diri pedang. Karena kamu memahami gemerisik angin musim gugur yang menyapu dedaunan mati, maka aku, Xiao Chen, akan menggunakan hujan musim gugur sebagai landasan untuk bersaing denganmu. Meskipun Xiao Chen benar-benar basah kuyup oleh hujan, dia memiliki ekspresi yang sangat riang di wajahnya. Dia mulai tertawa keras ketika dia akhirnya menemukan jawabannya. Kemudian, dia dengan cepat mengedarkan energinya untuk teknik pedang 4 musim. Dia menggerakkan pedangnya sesuai keinginannya, perlahan mengacungkannya di tengah hujan. Saat pedang itu bergerak, pedang itu menepis hujan di sekitarnya, membentuk lapisan tipis air di depan bilahnya. Ketika Xiao Chen merasakan energi hujan di pedangnya, dia bersukacita. Energi di tubuhnya berkumpul di pedang sebelum meletus. Niat pedang muncul dari ujung pedang. Di bawah pengaruh niat pedang, hujan yang memenuhi langit, beberapa puluh ribu tetesnya, dengan cepat menyatu. Tanpa diduga, pedang itu menarik seluruh hujan di langit. Akhirnya, hujan berubah menjadi gelombang yang beriak, lalu pedang Qi yang dingin. Pedang Qi dengan cepat terbang dan melintasi permukaan laut. Lautan luas segera terbelah. Keadaan yang terkandung dalam pedang itu lembut dan tenang, itu membuat seseorang merasa sangat nyaman. Rasanya seperti bertemu peri yang lembut dan halus, semua rasa frustrasi di hati seseorang akan hilang selamanya. Namun, kekuatan pedang bahkan mampu membelah laut. Itu tidak lebih lemah dari gemerisik angin musim gugur Bai Suihe. Saya berhasil. Ini adalah pedang yang lembut. Sebut saja orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur ini. Xiao Chen tersenyum dan menyarungkan pedangnya. Hujan yang berhenti tadi kembali mengguyur. Waktu perlahan berlalu dan 1 bulan lagi berlalu dengan damai. Xiao Chen terus membiasakan dirinya dengan 3 gerakan yang sudah dia pahami, tebasan angin musim semi, pembakaran hingga kehancuran, dan orang yang ditakdirkan di perairan musim gugur. Setiap gerakan menggunakan keadaan yang berbeda, mereka unik. Xiao Chen menggunakan pemahaman dan pemahamannya sendiri untuk melahirkan teknik pedang 4 musim ini, namun lebih kuat dari teknik pedang 4 musim yang lain. Masih ada 2 gerakan tersisa untuk teknik pedang 4 musim. Itu adalah musim dingin dan siklus musim. Mereka berdua juga meminta Xiao Chen untuk mendapatkan pemahamannya sendiri. Jika Xiao Chen mengikuti jalan yang diambil Bai Suihe, Xiao Chen bisa menyelesaikan teknik pedang 4 musim. Namun, tidak ada gunanya hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Sudahlah, aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Sudah tidak mudah bagi saya untuk memahami 3 jurus. Teknik pedang 4 musim ini terlalu fokus pada pemahaman dan peluang. Dalam 1 bulan terakhir, Xiao Chen memikirkan 2 langkah terakhir. Namun, dia tidak membuat kemajuan apapun. Dia sudah menyia-nyiakan 2 bulan dan tidak punya banyak waktu lagi. Berurusan dengan masalah paviliun Sabat Surgawi dan Xiao Chen di kota Mohe akan membutuhkan banyak waktu. Hanya ada waktu setengah tahun untuk kompetisi pemuda 5 negara. Jadi dia tidak bisa menghabiskan waktu lagi untuk berpikir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, cuaca cerah dan menyenangkan, matahari bersinar terang di langit. Xiao Chen melakukan eksekusi sederhana dari 3 gerakan pertama teknik pedang 4 musim saat berada di pulau terpencil. Kemudian, dia menyarungkan pedangnya dan memulai perjalanannya. Dia dengan cepat maju menembus awan. Angin menderu kencang di telinganya, pakaian dan rambutnya berkibar tanpa henti. Sekarang dia adalah raja bela diri setengah langkah, dia bisa terbang terus-menerus di langit. Bergerak dengan kecepatan Mach 4 memungkinkannya menempuh jarak yang sangat jauh dengan cepat. Saat dia melakukan perjalanan, dia melewati banyak awan putih. 7 hari kemudian, pintu masuk ke benua Tianwu, lembah Kaisar Guntur, muncul di hadapan Xiao Chen. Kemudian, dia berhenti dan berpikir keras. Xiao Chen awalnya bermaksud untuk terbang. Namun, ketika dia melihat kehendak Guntur yang tidak bisa padam dan abadi di udara, dia berubah pikiran. Dengan mengandalkan tahta merah, Xiao Chen telah memahami kondisi pembantaian hingga batasnya.
Dia tidak bisa lagi memperbaikinya dengan membunuh dan harus bergantung pada pemahamannya sendiri. Namun, keadaan Guntur Xiao Chen masih tertahan pada kesempurnaan luar biasa, dia masih jauh dari batas. Kehendak abadi Guntur di lembah Kaisar Guntur mungkin menjadi peluang besar baginya. Setelah Xiao Chen membuat keputusan, dia turun dari awan. Kemudian, dia menuju puncak lembah. Biasanya, di lembah Kaisar Guntur, banyak orang yang mencoba memahami keadaan Guntur. Selain itu, mereka semua ahli di ranah setengah langkah martial monarch. Ketika mereka melihat Xiao Chen muncul, mereka mengerutkan kening. Setiap kali kehendak Guntur yang abadi muncul, ia akan mengikuti rute tertentu saat ia bergerak di udara. Semua tempat bagus di sepanjang rute ini sudah lama diklaim oleh orang lain. Selain itu, seseorang memerlukan lingkungan yang tenang untuk memahami keadaan tersebut. Semakin sedikit orang di sekitar, semakin baik efeknya. Jika terlalu banyak orang, maka pemahaman mereka akan terpengaruh. Oleh karena itu, lembah Kaisar Guntur bukanlah tempat yang baik untuk tinggal. Orang-orang yang sudah ada di sana tidak menyambut pendatang baru. Mereka bahkan bisa dikatakan membencinya. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati batas lembah. Dia juga menemukan arah kehendak abadi dari gerakan Guntur di awan gelap yang bergejolak.